warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan sholat Isya dan juga tarawih, lalu dilanjutkan dengan witir. Dari awal puasa kita lakukan sampai di penghujung Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini Allah terima. Dan semoga juga ibadah yang kita lakukan memberikan dampak positif kepada kita semuanya, baik terhadap diri kita, keluarga, dan juga lingkungan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan Islam daripada agama lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini sekaligus dengan petunjuknya, yakni Al-Quran. Dan salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya adalah Allah memberikan jalan kepada seseorang untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini semoga menjadi pelajaran penting bagi kita, dan semoga dengan ini kita tambah semangat beribadah, bukan hanya di bulan suci Ramadan tetapi juga di luar bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat mulia, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tercantum dalam Sahih Muslim hadis yang ke 1027. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak kita ini di akhirat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di berbagai macam pintu surga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khairun, ini kebaikanmu. Maka kata Rasulullah, faman kana min ahli sholah du'ya min babis sholah. Siapa saja, kata Rasulullah, yang rajin melaksanakan sholat bukan hanya 5 waktu, du'ya min babis sholah, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memanggil dia lewat pintu surga, namanya pintu sholat. Semua sholat dikerjakan, jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah, Masya Allah. Sholat duha, sholat taubat mungkin, sholat tahiyatul masjid, tidak pernah dilewatkan. Maka kelak di akhirat, kata Rasulullah SAW, orang seperti ini akan dipanggil oleh Allah lewat pintu yang namanya pintu sholat nanti di surga. Wa man kana min ahlil jihad, kata Rasulullah, siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, du'iya min babil jihad, maka dia pun dipanggil oleh Allah lewat pintu jihad. Ya, dulu zaman Rasulullah sering terjadi peperangan antara orang kafir dengan orang Islam. Ya, kalau sekarang konteksnya di Palestina kalau peperangan. Ya, kita di Indonesia ini cukup perang melawan kemiskinan saja. Ya, maka dipanggil du'iya min babi jihad, wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah. Siapa ya, kata Rasulullah, yang rajin bersedekah, kelak di akhirat oleh Allah akan dipanggil lewat pintu yang namanya pintu sedekah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana min ahli siyam, siapa saja, kata Rasulullah, yang rajin berpuasa, puasa wajib apalagi, puasa sunnah dikerjakan Senin Kamis,
Ya, 3 hari setiap bulan Hijriah dia kerjakan semuanya, puasa. Du'iya min babi ar-royan. Maka orang ini, kata Rasulullah, kelak akan dipanggil Allah lewat pintu ar-royan, khusus bagi orang berpuasa. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW telah menyampaikan hadis itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma'ala ahadin yud'a min tilkal abwabi min darurah." Kata ya Rasulullah, kata Abu Bakar bertanya, ada tidak orang yang kelak di akhirat dipanggil oleh Allah lewat berbagai macam pintu surga? Ada tidak, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam, akan ada, kata Rasulullah. Akan ada kelak di akhirat orang yang dipanggil oleh Allah itu 8 pintu surga. Semua pintu surga itu berebut terhadap dirinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arju an takuna minhum. Aku berharap, kata Rasulullah, engkau Abu Bakar termasuk orang yang dipanggil oleh Allah kelak di akhirat. 8 pintu surga itu memanggil panjenengan. Itu Masya Allah. Seolah-olah Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, apapun ibadah yang kita lakukan hari ini, jangan pernah disepelekan. Karena tidak semua orang sama. Ada orang, mohon maaf, rajin sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tapi begitu giran sodakoh, infak, mundur, Pak. Mundur. Nggak mampu. Ada orang, Masya Allah, sedekahnya luar biasa, garda terdepan membantu orang, tapi tidak pernah kelihatan, Pak, sholat berjamaah di masjid itu. Maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil dia lewat pintu-pintu tersebut. Artinya kita tidak boleh meremehkan orang lain. Barangkali siapa tahu orang itu punya rahasia amalan spesial dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini berbeda-beda. Pernah nggak kita menjumpai orang, mohon maaf, yang sholat 5 waktunya bolong-bolong ke masjid? Mungkin dia sholat sendirian, tapi begitu melihat kesengsaraan yang terjadi kepada orang lain, tetangganya, saudaranya, Masya Allah, paling depan membantu, Pak. Allah berikan kepada dia kekayaan. Siang hari dia bekerja, Masya Allah, banting tulang, peras keringat, jungkir balik, Pak. Tapi hartanya mungkin 80% sampai 90% diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia kajian seperti ini tidak pernah kelihatan, sholat berjamaah juga jarang kelihatan di masjid, tapi sosialnya sangat tinggi. Ada juga yang terlalu ekstrim, Masya Allah, luar biasa, sholatnya luar biasa, bahkan sering pengajian hadir, Pak, tapi kepedulian sosialnya kepada orang itu sangat minim sekali. Artinya kita ini manusia beragam. Maka apapun kebaikan yang kita lakukan hari ini, maka istiqomahlah di atas kebaikan tersebut sampai meninggal dunia. Dan yang tahu terhadap hal tersebut diri kita. Yang tahu terhadap diri kita sendiri. Aku sepertinya lemah di bab sedekah. Ya udah, enggak usah. Perbanyak saja sholawat, perbanyak lagi sholat ke masjid. Aku kayaknya lemah di bidang sholat berjamaah karena sering kerja. Barangkali, lain kali mungkin panjenengan punya harta, monggo. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita jalan masing-masing menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kenapa? Agar kita tidak mudah meremehkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, meskipun sekecil apapun. Ada zaman sekarang orang seperti itu, Pak. Masya Allah, ke masjid itu jarang-jarang, tapi masalah sedekah, Masya Allah, tanya Pak Tamir, berapa kebutuhan sekarang? Saya nyumbang sekian juta, Pak, tapi mohon maaf, belum bisa saya sholat berjamaah di sini, Pak, karena saya masih bekerja. Ada orang seperti itu, Pak. Dan ini mungkin banyak di zaman sekarang. Hartanya itu sebagian besar diinfakkan di jalan Allah. Kalau dulu itu di Baitul Mal hartanya. Kalau sekarang Baitul Mall. Nanti kan di akhirat ketahuan, kira-kira harta panjenengan itu
Kemana larinya kebanyakan? Ke Baitul Mal. Itu buat atau Baitul Mal. Karena nanti dihisab kita masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah punya dosen perempuan. Dulu ngajar saya entrepreneur di kampus. Beliau itu tidak bisa ngaji sama sekali. Bahkan dia manggil saya, "Ustadz, tolong ajari saya ngaji." Saya bilang, "Sekarang ibu ngaji apa?" "Bisa Iqra." "Enggak bisa." Saya dipanggil ke rumahnya untuk belajar ngaji saja. Dia belajar ngaji. Setelah saya diskusi dengan beliau, Masya Allah, perempuan masih hidup sampai sekarang di Bogor. Ternyata yang beliau tahu itu cuma satu hadis, dan itu beliau amalkan. Apa hadisnya itu? Siapa saja yang mengislamkan orang non-muslim masuk ke dalam Islam, maka pahalanya itu, kata Rasulullah, seperti unta merah. Lebih baik, kata Rasulullah. Besar sekali, unta merah itu mahal, miliaran harganya. Maka seorang ibu ini, lahan dakwahnya di mana? Di Eropa. Minggu ini dia pindah dari sini, di Eropa, entah ke Inggris, kemana, ke Amerika, semuanya. Orang non-muslim di Amerika itu hanya dipakaikan jilbab oleh beliau. Karena dia tahu bahwa seorang perempuan itu harus menutup auratnya, harus menutup kepalanya sebagai hijab. Yang dia tahu hanya itu saja dalam Islam. Tapi dia maksimal sambil dia belajar yang lain. Di Eropa, Pak, Masya Allah, perempuan itu pada syahadat di depan beliau. Beliau sendiri begitu ada perempuan yang mau masuk Islam, dia nggak ngerti ini gimana caranya syahadat ini. Ya, karena sebatas itu sudah kemampuannya. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil dia nanti lewat pintu ini. Masya Allah. Saya belum tentu bisa, Pak, mengislamkan orang itu, karena itu milik Allah hidayah. Mungkin kita akan lihat, masa orang ini tidak bisa baca Quran. Nanti orang punya babnya masing-masing. Tinggal kita bagaimana melengkapinya. Nanti panjenengan searching saja di Google. Ada seorang namanya Dr. Abdurrahman As-Sumayyid. Abdurrahman As-Sumayyid itu seorang dokter bedah, spesialis bedah. S3-nya di London kalau tidak salah. Kedokteran. Asal Kuwait. Itu masuk internasional jurnal. Lama sudah beliau meninggal dunia. Hampir separuh hidup beliau hidup di Eropa, di Afrika sana. Seluruh gajinya itu buat orang-orang Afrika. Beliau bangun masjid, hampir 5.000 masjid dibangun sama beliau. 5.000 masjid bukan dari uang orang, uang pribadi. Tetapi dia sadar, saya ini bukan ustadz yang bisa ceramah kemana-mana. Tetapi Pak, hampir 12 juta orang masuk Islam di tangan beliau, orang Eropa itu, orang Afrika itu. Masya Allah. Karena beliau sadar bahwa barangkali lain kali bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan saya, dan kelak Allah panggil saya lewat pintu sedekah itu. Begitu beliau meninggal dunia, Masya Allah, namanya harum sekali di Jazirah Arab itu. Maka ditanyalah anaknya, "Bapak menemukan seorang dokter spesialis, kira-kira berapa perusahaan yang ditinggalkan?" Maka anaknya menjawab, "Nggak ada yang ditinggalkan sama sekali, nggak ada. Kami harus cari hidup sendiri." "Loh, Bapak itu dokter spesialis?" "Enggak, semua hartanya dipindah ke Afrika. Sehingga orang Afrika yang tidak mengenal Allah masuk Islam di tangan beliau." Artinya apa, jamaah? Apapun pengorbanan kita terhadap Islam hari ini, tolong dimaksimalkan. "Mohon maaf Ustadz, saya ini sudah tua, tidak bisa jalan lagi, saya hanya bisa jalan ke masjid." Enggak apa-apa, monggo. Maksimalkan sholat, terutama 5 waktu berjamaah. Maksimalkan, hanya itu yang dia bisa. Sambil diperbaiki yang lain. Jadi Rasulullah SAW ingin memberikan contoh kepada kita, mari berbuat kebaikan dan istiqomah di atas kebaikan itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan keadaan yang terbaik, di tempat yang terbaik, apalagi saat melaksanakan ibadah sholat, Pak. Masya Allah.
Kita merindukan husnul khotimah seperti itu. Zaman sekarang tidak ada, Pak. Aku masih muda, sepertinya meninggal belakangan. Tidak ada jaminan. Kematian adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kesehatan oleh Allah dan berjumpa dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semangat Ramadan ini, terutama untuk sholat berjamaah, itu dibawa di luar bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kata keliru mohon dimaafkan. Benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.